Prof. Ismail. Sibuk, Pak? Tanyaku pada Pak Yoyo. Dari tadi ia terlihat sibuk di luar, hingga makananku hampir habis. Baru ia menghampiri. Biasanya menemani hingga nasi di piringku habis. Sedikit, Pak. Tadi ada tamu, jawab Pak Yoyo mulai duduk. Gimana keadaan Nyonya Besar, Pak? Tanya Pak Yoyo. Alhamdulillah, Mami sudah lebih baik, Pak. Setelah pasang ring jantung, Mami sering terlihat lelah, dan showroom mobil aja aku yang ambil alih, jelasku. Mami mau berobat pasang ring jantung di rumah sakit terbaik di Cina agar sakit jantung bisa sembuh. Waktu itu tiba-tiba Mami tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga secepatnya aku dan Ririn balik ke kota. Ingin balik lagi ke panti asuhan itu mencari Sarah, tapi terhalang kondisi Mami. Sementara Ririn juga sibuk, hingga Mami terlihat kesepian di rumah. Setiap hari Ririn sibuk dan pulang malam. Mami menegur, ia malah cuek dan ikut membantah. Itu juga yang sering membuat kambuh sakit Mami. Di rumah punya istri, tapi seperti tak punya istri. Semoga bisa sembuh total ya, Pak. Ya, Pak. Semoga, jawabku. Entah kenapa firasat ini tak yakin Mami bisa sembuh dan kembali ke aktivitas semula. Berjalan naik tangga di rumah saja. Sudah kelelahan. Bahkan yayasan hanya sekali dikunjungi semenjak pulang dari Cina. Pak, ya Pak. Nggak jadi. Hah? Alisku bertaut melihat Pak Yoyo. Ia tampak aneh, ingin bicara tetapi ada keraguan. Ada apa, Pak? Kalau mau bicara sesuatu, katakan saja. Lalu aku minum. Setelah itu mencuci tangan di kobokan yang tersedia. Gimana mau bicaranya sama Bapak? Aku aja bingung, Pak. Ini tentang apa? Selagi aku mampu, pasti aku bantu. Ucapan ini lantaran agar Pak Yoyo tidak sungkan jika ia butuh bantuan dana. Ya, mungkin ia sedang butuh uang. Bukan itu, Pak. Tapi... Tiba-tiba ponselku berdering hingga ucapan Pak Yoyo terputus. Kualihkan pandangan ke ponsel, ternyata dari Pak Bobi. Bentar, Pak. Aku terima telepon dulu, ucapku. Lalu menempelkan ponsel di telinga. Pak Yoyo menjawab, menganggukkan kepala. Halo, Pak Bobi. Halo juga, Pak. Maaf saya mengganggu. Gak apa-apa, Pak. Saya barusan selesai makan siang, jawabku di ponsel. Oh, begini Pak. Kontrak kerja Sarah Mahira sudah berakhir hari ini. Dan... Tunggu. Sarah Mahira, nama itu berhasil membuat jantungku berdegup kencang. Sarah, apakah itu dia? Tapi waktu itu, ia... Ya Tuhan. Iya Pak, Sarah Mahira, karyawan kontrak penerimaan di cabang, jelas Pak Bobi, yang semakin membuat jantungku berdegup tidak karuan. Pak, tolong kirimkan CV Sarah Mahira serta nomor ponselnya yang masih aktif sekarang, ucapku tegas. Oh, baik Pak. Tapi ada masalah apa ya Pak? Oh, nggak ada. Tapi saya butuh untuk mempertimbangkan kontrak berikutnya, polesku, dengan nada berusaha santai. Sekalian saya kirimkan laporan terakhir yang sudah dibuat Sarah untuk proyek jembatan ya, Pak. Ya, sekarang, Pak Bobi. Setelah mengakhiri pembicaraan, pandanganku terus ke layar ponsel menunggu CV Sarah Mahira. Apakah ia Sarah yang aku rindukan? Jika itu benar, ya Tuhan, bodohnya aku tidak bisa mengenalinya. Atau jangan-jangan ia sengaja memakai masker dan kacamata agar tidak dikenali. Ada firasat aneh, karena kala aku dan Ririn
berjalan di depannya, ia menundukkan wajah, bahkan pulang cepat. Ini seperti tindakan menghindari aku. Teringat tentang laporan yang diberikan Pak Bobby. Laporan itu seperti yang dibuat Sarah dulunya, kala masih menjadi karyawanku. Firasat berkata, Sarah yang membuat, tapi mata berkata lain. Wanita itu tidak terlihat seperti Sarah. Jika di panti asuhan aku curiga, itu lantaran ia tidak memakai kacamata. Sarah, ada apa dengan Sarah, Pak? Tanya Pak Yoyo. Pak, ada wanita mirip Sarah yang kerja di kantor cabang, tapi aku tidak mengenalinya. Dan ponsel berdering hingga ucapanku terputus. Secepatnya aku membuka WA dari Pak Bobby. Ya Tuhan, iya benar Sarah. Mataku hampir tak berkedip melihat foto WA yang dikirimkan Pak Bobby. Sebuah foto di CV sudah memperjelas ia Sarah yang aku rindukan. Ya Tuhan, ia dekat tapi tidak dikenali. 2 kali kecolongan dan ia menyaksikan aku dan Ririn berada di depannya. Aku lelaki yang payah, melukai hatinya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ia pasti terluka. Sarah, maafkan aku. Kenapa, Pak? Tanya Pak Yoyo. Bahkan tangan ini gemetar memegang ponsel. Rasa bersalah ini semakin besar seiring rasa rindu ingin bertemu. Pak, Sarah, baru kali ini aku meneteskan air mata di depan orang lain karena seorang perempuan. Jika dulu aku menangis, itu karena kepergian Amel untuk selama-lamanya. Tapi kini, Pak Ismail, apakah Bapak mencintai Sarah? Kuusap air mata agar jangan berjatuhan, lalu memalingkan pandangan ke Pak Yoyo. Iya Pak, cinta ini datang setelah aku membuangnya karena sebuah janji pada mamiku. Ya Allah, aku merasa berdosa, Pak. Jika boleh memilih, aku ingin hanya Sarah istriku. Tapi, apa yang akan Bapak lakukan kalau bertemu Sarah? Entahlah, Pak. Aku terlalu takut menyakiti lagi hati wanita. Bapak sudah beristri. Kenapa masih memikirkan Sarah? Itu karena hanya Sarah di hatiku kini, Pak. Pernikahan sekarang bukan yang diinginkan. Aku tidak bahagia, meskipun Ririn cantik dan seorang dokter. Cara pikir kami berbeda. Ia sibuk dengan dunia kerjanya. Begitupun aku. Pola pikir kami berbeda, memandang sesuatu. Kini baru aku sadari kalau Amel lebih memilih Sarah ketimbang Ririn untuk menggantikannya. Amel tahu seperti apa wanita yang aku inginkan. Padahal Ririn dan Sarah sama-sama sahabat Amel. Amel, kamu sangat tahu yang aku mau. Bahkan wanita yang sebenarnya aku butuhkan dalam menjalani hidup. Sarah, ia pilihan yang tepat. Dulu Sarah masih menjadi karyawanku. Kami bisa berkomunikasi berjam-jam saking cocoknya membahas sesuatu. Padahal di ruangan itu kami bertiga dengan Amel. Mungkinkah Amel membaca dari yang dilihatnya? Ya Allah, Bapak seperti terikat, tapi ingin lepas. Hanya satu saran, turuti kata hati. Hidup sekali, bicarakan dan selesaikan baik-baik sebelum menyesal. Tiba-tiba ponselku berdering lagi, hingga pembicaraan dengan Pak Yoyo terhenti. Mami, ucapku melihat layar ponsel. Bentar Pak, lalu aku terima panggilan ponsel dari Mami. Ismail, kamu di mana? Tanya Mami. Suara Mami terdengar sesak. Sudah pasti karena kurang enak badan. Di warung Pak Yoyo, Mi, jawabku di ponsel. Ismail, tadi kenapa, Mi? Kenapa Mami tampak ragu berucap? Apakah masih ada kabar dari Sarah? Hah? Pertanyaan yang terdengar
membingungkan. Kenapa Mami tiba-tiba bertanya tentang Sarah? Kenapa Mami tanyakan itu? Ismail, tadi Mami lihat Sarah dekat lampu merah. Perutnya besar. Sarah hamil, Ismail. Dek, seketika aku teringat kalau Pak Bobby mengatakan karyawan baru itu sedang hamil. Sarah hamil? Ya Tuhan, apakah itu anakku? Dari cerita Pak Bobby, karyawan baru itu tidak bersuami karena suaminya menikah lagi dan ia sedang hamil. Ini adalah cerita aku, Sarah dan Ririn. Ya Tuhan, benarkah Sarah sedang mengandung anakku? Halo? Halo Ismail. Oh ya, Mi. Jawabku berusaha tenang. Apakah Sarah sudah bersuami lagi? Kenapa Mami bertanya itu? Bukankah istriku Ririn sengaja memancing ingin tahu pikiran Mami? Karena Ririn adalah istri pilihan Mami. Ismail, apakah Mamimu ini berdosa kalau berharap anak yang dikandung Sarah adalah anakmu? Ya Tuhan. Ismail, apakah Mamimu ini berdosa kalau merasa bersalah pada Sarah? Suara Mami terdengar serat karena menangis. Aku juga sangat merasa berdosa. Ismail, apakah Mamimu ini berdosa kalau berharap anak yang dikandung Sarah adalah cucuku? Terdiam, bahkan dada ini sesak dengan semakin rasa bersalah. Hidupku tak tenang dengan perasaan ini. Ya, aku tidak tenang. Bersambung.